Assalamualaikum Putri. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu ceria sekali. Tapi gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Putri? Ini Putri mau izin Putri ya. Saya hadir di sini Putri untuk tugas saya Putri ya, untuk mewawancarai Putri. Kami ada tugas di LMS itu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Berkenan untuk diwawancara hari ini? Berkenan, tapi saya bukan kepala sekolah loh. Bapak, wakilnya Ibu dong. Iya, mungkin bisa memberikan suatu identifikasi masalah. Mungkin menurut Ibu Tri dan menurut Ibu Tri mengenai diri kita dan kita mulai ini sesuai dengan apa yang Ibu Tri alami. Siapa Ibu Tri? Insya Allah sih. Oke, baiklah Ibu Tri. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Ibu Tri ya yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan Ibu Tri sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama Bu Tri, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk dilema etika itu kan Ibu Fitri itu kan suatu permasalahan yang dua-duanya sebenarnya baik ya, itu sama. Tapi kita harus memilihnya mana yang terbaik ya. Jadi kalau saya pribadi untuk melihat dilema etika ataupun rujukan moral itu, langkah awal yang saya lakukan adalah melihat dari nilai-nilai yang dilakukan. Nilai-nilai yang dilakukan itu bertentangan atau tidak. Mana identifikasi dari nilai-nilainya dulu, nilai-nilai yang dilakukan dari orang yang melakukan suatu permasalahan-permasalahan dari dilema etika itu, termasuk juga dari rujukan moral. Rujukan moral itu kan walaupun dari tingkah laku yang mempengaruhi lewat tingkah laku, lewat moral, tetapi dia kan baik tujuannya, kan bagus. Jadi harus kita lihat dulu dari apa sih nilai yang mereka ambil dari permasalahan tersebut. Kemudian kalau yang kedua bisa kita cari dari informasi, kan? Informasi dari orang yang melakukan kegiatan tersebut, permasalahan tersebut, orang yang melakukan permasalahan tersebut, kita cari informasinya sebanyak mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat pada mereka tersebut. Jadi intinya Ibu Tri itu awalnya mengidentifikasi gitu ya? Mengidentifikasi dulu. Ibu Tri. Pertanyaan kedua Bu Tri, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Nah itu yang sebenarnya sulit dibuktikan ya. Itu yang dibilang dengan dilema, dilema moral dengan dilema etika dengan rujukan moral. Jadi hal tersebut sebenarnya membingungkan terkadang, tapi itulah tadi, kalau saya pribadi, cara saya, langkah saya menganalisisnya itu tadi, mengidentifikasi lewat nilai-nilai tadi, interogasi, tanya jawab, kan, cari informasi tentang permasalahan tersebut, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan mana yang terbaik, mana yang paling menurut kita itu benar-benar harus kita putuskan dengan bijak. Oke Bu, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau
prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Bagaimana? Kalau untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan tadi, yang pertama kita lihat dulu permasalahannya dari permasalahan kita lihat dulu, kemudian bisa kita kelompokkan permasalahan tersebut kan mana yang lebih baik dari permasalahan yang lainnya. Kemudian tanya jawab tadi, ya paling tidak kita panggil orang tersebut. Intinya ada suatu pembentukan apa, ada timur atau apa gitu. Bisa, ya? ya. Jadi bisa kita bentuk tim kan untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu. Selanjutnya Ibu, kalau apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan agar kasus-kasus dilema etika? Apa saja? Mungkin dari sisi apa gitu ya? Itu tadi komunikasi yang Ya jelas. benar, komunikasi. Komunikasi itu harus kita lakukan supaya apa yang mau kita putuskan memang benar-benar kita sudah lakukan dialog antara orang yang melakukan kesalahan tadi dengan apa yang kita ambil sebagai keputusan tadi. Jadi kita mengambil keputusannya tidak sembarang karena kita sudah melakukan dialog dua arah secara interaktif. Artinya yang mengefektifkan dalam pengambilan keputusannya harus ada komunikasi dan dialog ya. Komunikasi dan dialog Ya. Iya, supaya kita itu kan kalau misalnya kita ngambil keputusan kita melakukan komunikasi dialog, jadi ketemu sama orang yang tidak simpang siur, tidak memutuskan sesuatu tanpa kita bertemu dengan orang yang melakukan satu kesalahan tadi. Kemudian Bu, kalau apa saja yang selama ini merupakan mungkin bagi Bu tantangan ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, ada tentang apa ya? Terkadang untuk memutuskan yang dilema etika itu kan karena dia dua permasalahan yang sama-sama istilahnya sulit untuk diputuskan itu kan. Jadi kita itu tertarik kepada permasalahannya, terkadang permasalahan yang mau kita ambil, permasalahan yang terjadi itu yang membuat kita kadang tertantang untuk mengambil keputusan. Kenapa sih orang melakukan permasalahan tersebut? Kenapa hal itu bisa dilakukan? Itu Ada tantangan tersendiri Bu ya. Jadi dalam pengambilan keputusannya tantangan itu, tapi itu mungkin ya salah mengambil langkah, seperti itu Bu ya. Salah memberikan mungkin alternatif mana yang kita sudah saya seperti ini sebenarnya di tindak lain yang agak berbeda gitu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu kan? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya itu melalui bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? biasanya kalau dalam jadwal khusus sih tidak mesti itu. Jadi otodidak, maksudnya langsung. Jadi kalau misalkan orang melakukan sebuah kesalahan yang berbentuk dilema etika tadi, jadi kita amati dulu tadi langkah-langkahnya seperti mengidentifikasi tadi, baru nanti kita panggil secara langsung saja, tidak terjadwal. Itu mungkin yang efektif yang support selesaikan langsung diselesaikan. Tidak berarti tidak menghambat Bu ya, tidak menghambat proses Bu. Selanjutnya itu adakah nih seseorang ya atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
ada bantuan apa siapa gitu. Karena kita ini namanya kerjasama, Ya, jadi untuk mengambil namanya dalam satu organisasi, jadi kalau dalam mengambil satu keputusan bakal apapun bentuknya, itu otomatis kita berkoordinasi atau bekerjasama dengan teman sejawat yang lain. Jadi tetap kita melakukan koordinasi atau tanya jawab sama teman kita yang lain, misalkan wakil-wakil yang lain, gitu. Atau wali kelas, atau kepala program dan sebagainya. Seperti itu. Artinya ada orang yang di balik ini Bu ya, di belakang ini Bu yang akan membantu Ibu dalam memutuskan atas pengambilan keputusan. Oke Bu, yang terakhir Bu, dari semua hal ini Bu ya, yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa sih yang Ibu petik nih, dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pilihan itu? Gimana gitu ya dari pembelajaran pilihan ini saya bisa bagaimana itu ya? Yes, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi, kemudian dalam kita mengambil keputusan juga harus benar-benar kita memutuskan dengan bijak. Keputusan jangan simpang siur Bu ya, artinya memang benar-benar sudah kita pikirkan bersama gitu kan, artinya ya ini loh hasilnya dan final begini ya. Ada memang dukungan dari yang kawan-kawan Bu ya. Oke Bu, jadi mungkin dari 8 pertanyaan yang saya berikan Bu, jadi saya ambil kesimpulan sedikit Bu ya dari wawancara kita ini. Mungkin ya saya menyimpulkan di sini dalam pengambilan keputusan artinya kita butuh identifikasi terlebih dahulu Bu ya. Nah, sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajukan Bu ya. Kemudian dalam mengefektifkan pengambilan keputusan ada komunikasi, ada dialognya Bu ya. Jadi jangan dari pemilihan si A dan si B itu jangan simpang siur Bu ya, begitu. Iya benar. Kemudian dalam kasus pengambilan keputusan ini ada orang yang memang di belakang Ibu ya sebagai teamwork ya, ya kalau benar kalau memang ada permasalahan langsung dipanggil gitu kan, langsung diselesaikan gitu Bu ya. Oke, untuk yang terakhir artinya segala sesuatunya pengambilan ini harus diperhatikan, memang benar-benar diperhatikan sesuai dengan keputusan bersama. Benar ya? Benar. Jadi tidak memihak satu dan tidak memihak. Iya benar itu. Oke Bu, kira-kira Bu ada nggak Bu pesan Bu ya untuk saya atau untuk yang lain lah mengenai pengambilan keputusan untuk sedikit yang lain? Oh ya, kebenaran Ibu ini sebagai guru penggerak ya. Iya Bu. Jadi saya berharap banyak ya guru penggerak itu nantinya Ibu bisa membantu SMK ini bisa lebih maju lagi, ya. Kemudian memberikan inovasi-inovasi yang baru, kemudian mengajak atau menggerakkan kawan-kawan yang ada sini supaya banyak inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Kemudian Ibu Fit tetap semangat, tetap semangat supaya sukses. Amin. Terima kasih Putri, cakapan wawancara hari ini supportnya baik sekali, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah ya saya akan bisa mengemban suatu kesini dengan baik dan bisa memberikan pembelajaran ke teman-teman sejauh ini. Terima kasih Putri untuk hari ini, mohon maaf sudah minta waktunya ya. Saya selalu Putri ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Epi? Alhamdulillah sehat. Bu Fitri gimana? Alhamdulillah Bu Epi, kabarnya sehat juga ya. Kayaknya ceria sekali Bu ya. Hari Senin. Iya, hari Senin Senin harus ceria. Mulai segala sesuatunya dengan Iya, keceriaan. benar, Bu Epi ya. Insya Allah nanti endingnya kan menyenangkan. Iya. Baik Bu Epi, mohon izin saya Bu Epi hari ini untuk wawancara Bu Epi karena di sini saya ada tugas di LMS mengenai pengambilan keputusan yang jadi modul 3.1. Kira-kira apakah berkenan Ibu Epi untuk diwawancara hari ini? Dengan senang hati tentunya berbagi pengalaman, sharing itu hal yang menyenangkan sekali. Oke, terima kasih Bu Epi telah berkenan untuk saya mewawancarai Bu Epi ya. Baiklah Bu Epi, mungkin di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Epi. Mohon berkenan untuk Bu Epi bisa menjawab. Mungkin di dalam kepemimpinan Bu Epi sebagai kepala sekolah ya, mungkin ada satu kasus yang Bu Epi alami. Mungkin di sini akan saya telah mungkin untuk bisa saya sampaikan dan Ibu Epi bisa menceritakan tentang kasus Bu Epi. Baik Bu Epi, ada pertanyaan yang saya akan berikan kepada Bu Epi. Yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat identifikasi kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Baik, mungkin yang saya garis bawahi identifikasi dulu ya Bu Fitri ya. Mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ditemui di SMK Bukit Asam, baik itu yang ada pada siswa maupun guru-guru. Nah, cara saya mengidentifikasi itu karena saya ini orangnya senang berinteraksi. Jadi saya terjun langsung ke lingkungan, baik itu di anak-anak maupun di guru-guru. Pagi-pagi saya sudah berdiri di pintu gerbang untuk menyapa anak-anak, kemudian saya berkeliling menyapa bapak ibu guru. Itu sebenarnya disitulah saya mulai mengidentifikasi. Ketika ada sesuatu yang berbeda dari seorang anak atau guru dengan kebiasaan-kebiasaan dia sehari-hari, saya mulai mencari tahu ada apa ini. Kalau itu hal yang positif, nggak masalah ya Bu Fitri. Tapi kalau hal-hal yang kemudian membuat mereka tidak termotivasi atau membuat mereka menurun semangatnya, nah itu yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi awal saya mengidentifikasi itu adalah dengan melihat langsung ke siswa, iya, dan juga ke bapak ibu guru. Artinya Ibu itu langsung terjun gitu ya, Betul. siswa mau bagaimana sifat-sifat siswa itu tadi untuk lebih mengejar lebih baik lagi gitu ya. Oke Bu, yang kedua Bu, selama ini Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Baik, untuk masalah-masalah, tentunya masalah yang serius ya Bu Fitri ya. Kalau masalah-masalah yang sehari-hari, misalnya masalah siswa, kemudian semangat siswa yang menurun, itu bisa langsung ditangani oleh tim kita yang ada di sini, BK, kesiswaan, dan wali kelas. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya itu lebih besar, masalah yang memang harus menuntut saya sebagai pimpinan di sini untuk turun tangan, tentunya saya tidak mengambil keputusan itu secara pribadi. Ya, ada tim yang kemudian saya libatkan untuk memberi saran, kemudian memberi masukan agar keputusan yang nantinya itu saya keluarkan itu tidak menjadi keputusan yang merugikan orang lain seperti itu. Sedangkan mungkin keputusan yang saya berikan itu
masih bisa mengakomodir keperluan-keperluan pihak-pihak lain sehingga tidak merugikan mereka. Seperti itu. Berarti di sini dalam menjalankan pengambilan keputusan ada orang-orang yang di belakang. Iya, betul. Alhamdulillah tim yang ada di SMK Bukit Asam ini, tim-tim saya, Bapak Ibu Wakil, dan ada tim pengembang sekolah, itu supportnya luar biasa dan teamworknya solid. Sehingga keputusan apapun yang dikeluarkan itu merupakan keputusan bersama yang kemudian dikuatkan oleh saya selaku pimpinan di SMK Bukit Asam. Ya. Selanjutnya Bu, langkah atau postur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama dalam mengambil keputusan? Oke, kalau SOP yang ada di sini memang kita sudah ada ya, sudah menyusun bagaimana caranya kita untuk memutuskan sesuatu atau yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan. Tentunya kalau permasalahan itu kecil cukup di wali kelas, kemudian guru BK atau kesiswaan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya besar baru kemudian kembali ke saya. Seperti itu. Ada ininya, Bu Fitri, ada Opsinya, ya, ada tupoksinya, ada pedomannya, walaupun mungkin sesekali kita memutuskan sesuatu itu ada kebijakan yang di luar tupoksi yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Artinya step by step Bu ya. Iya. Dari pengambilan itu dimulai dari ada kelas, BK, kemudian wakil Bu ya. Iya. Kemudian dari seperti itu. Oke Bu. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Komunikasi. Komunikasi dengan ya. Karena dengan membangun komunikasi yang baik itu dengan sesama tim yang ada di sekolah maupun dengan orang tua siswa, kemudian ada stakeholder yang di sekitar sekolah kita, insya Allah masalah sebesar apapun akan bisa kita selesaikan dengan baik. Karena ada masalah kecil ketika kita tidak bisa mengkomunikasikannya akan menjadi masalah yang besar. Jadi kuncinya di komunikasi. Itu Bu Fitri. Kalau kita miskomunikasi artinya itu jadi gagal apa yang Betul. Apa yang akan kita sampaikan nggak nyampe dengan Iya, baik iya. sehingga punya persepsi yang lain tambah Berarti runyam seperti itu. intinya ada komunikasi. Betul. Ya. Oke. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan mungkin yang pernah saya hadapi itu tadi ketika kita akan memutuskan sesuatu tapi sama beratnya. Nah, harus timbang-timbang. Inilah kita kadang-kadang butuh masukan dari orang lain sehingga bisa menjadi referensi buat kita untuk memutuskan sesuatu. Mungkin berdasarkan skala prioritas. Walaupun mungkin sama beratnya, tapi pasti ada yang lebih prioritasnya lebih ya, Iya. sehingga mungkin kita melihat situ. Dan ya itu tadi, insya Allah dengan adanya komunikasi, tantangan-tantangan yang dihadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin harus kita lebih gitu Bu ya. Betul. Betul. Oke Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal Bu ya yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang memang untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan sendiri? Kalau jadwal kita memang menyusun ya Bu Fitri, menyusun jadwal setiap minggu itu ada pertemuan antar wali kelas dengan kesiswaan. Kalau saya punya waktu, saya bisa bergabung di situ untuk melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kemudian kalau untuk permasalahan guru, jelas kita dengan kurikulum ya, kurikulum menjadwalkan pembinaan secara berkala dengan Bapak Ibu guru.
Tetapi kalau ada masalah-masalah yang sifatnya insidental dan urgent harus kita segera selesaikan, kita tidak perlu mengikuti jadwal karena kan itu urgent. Sehingga ya saat itu juga dengan berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada, kita sama-sama selesaikan masalah itu. Oke, yang ibaratnya ada masalah-masalah itu harus diselesaikan di situ hari itu. Kalau yang sifatnya urgent, ya. ya. Tapi kalau yang sifatnya masalah-masalah kecil ya tetap kembali ke jadwal yang sudah kita buat. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang jelas teamwork. Ya. Teamwork yang ada di SMK Bukit Asam itu sangat membantu saya memberikan referensi, memberikan gambaran, memberikan saran bagaimana kita proses penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi. Dan alhamdulillah teamwork di sini sangat solid Bu Fitri. Ya, jadi di antara kita sendiri konsolidasinya luar biasa sehingga menghadapi permasalahan dari luar ya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi intinya teamwork itu sangat Betul. bukan sekali Bu ya, Iya. masalah di kasus-kasus yang di sekolah ini. Iya. Ya. Tiga. Oke, baiklah Bu. Pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dengan etika? Baik, tentunya banyak sekali Bu Fitri pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang pernah dihadapi di SMK Bukit Asam, baik itu kasus siswa maupun kasus guru, walaupun selama ini kalau guru tidak begitu ini ya, karena guru sudah paham dengan tugas-tugas mereka. Tentunya yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Jadi dengan kita mampu mengkomunikasikan sesuatu itu bisa meminimalisir dampak dari sebuah permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar. Kita menghadapi segala sesuatunya tentu dengan sabar, tidak dengan emosional, karena keputusan-keputusan yang keluar pada saat kita emosional tentunya tidak akan baik. Kemudian yang ketiga, pentingnya teamwork atau kerjasama yang baik di antara unsur yang ada di sekolah itu sangat membantu pada saat kita menghadapi masalah-masalah, apalagi masalah-masalah yang besar itu di dalam sekolah sendiri. Kemudian yang keempat yang bisa saya petik dari beberapa kasus yang pernah saya hadapi itu efektifnya kita menjalin hubungan dengan stakeholder yang ada di sekitar SMK. Karena permasalahan kan tidak hanya muncul di dalam institusi SMK Bukit Asam sendiri, terkadang munculnya dari luar. Nah, ketika kita sudah membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder, insya Allah masalah sebesar apapun bisa diatasi dengan baik. Berarti mungkin di sini jadi ada suatu kesimpulan gitu ya dari wawancara kita hari ini, bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu kita tentu terlebih dahulu mengidentifikasi Bu ya, mengidentifikasi kasus-kasus apa sih yang memang harus kita identifikasi dengan baik. Kemudian dari komunikasi Bu ya, komunikasi yang baik sehingga tidak terlalu miskomunikasi nantinya Bu ya. Kemudian ada rasa sabar Bu ya, rasa sabar dalam menaungi segala hal kita harus dengan penuh dengan kesabaran Bu ya. Dan selanjutnya ada teamwork Bu ya. Betul. Di sini teamworknya sangat luar biasa membantu ya, dalam menyelesaikan masalah. benar ya. Dan kemudian ada stakeholder. Ya. Stakeholder ini ya sampai dalam pengambilan keputusan itu Bu ya. Oke Bu, mungkin Bu dari catatan wawancara kita hari ini kira-kira ada nggak Bu saran
saran ya, ada tambahan, ada masukan untuk kami para TGP untuk bisa mungkin ya lebih mengembangkan pembelajaran kami Bu dalam pengambilan keputusan. Baik Bu Fitri, saya sangat concern dengan program guru penggerak, makanya saya sangat semangat untuk memacu guru-guru saya untuk ikut program guru penggerak, karena saya melihat luar biasa ilmu-ilmu yang ada di dalam kegiatan guru penggerak, apalagi kedepannya kan kita butuh regenerasi kepemimpinan. Saya harap guru-guru yang ada di SMK Bukit Asam yang memang sudah mengikuti guru penggerak akan menjadi penerus saya, sehingga saya tidak kekurangan istilah stok ya untuk mencari the next leader. Nah, di sini saya memberikan apresiasi ya, support kepada Bu Fitri, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan baru, pencerahan baru, sehingga Bu Fitri juga bisa menjadi agent of change di mana Bu Fitri bertugas dan bisa tidak hanya menggerakkan diri sendiri, tapi juga menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah sehingga bisa maju untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Karena fokus kita adalah bagaimana kita menghasilkan siswa-siswa yang luar biasa. Nah, itu butuh trik dan intrik di guru penggerak, program guru penggerak. Saya yakin Bu Fitri sudah dapat itu. Mudah-mudahan Bu Fitri sukses ke depan. Amin. Terima kasih Bu Evi sudah banyak meluangkan waktunya hari ini. Dan saya sangat berterima kasih Bu Evi sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf Bu Evi kalau ibaratnya tadi saya sudah menyita waktu dan kegiatan yang mungkin terkendala. Mungkin cukup sekian Bu atas wawancara saya hari ini. Mudah-mudahan Ibu Evi sukses selalu, Amin. sehat, Amin. kepemimpinannya maju terus dan Amin. tetap semangat. Amin. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama, Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.